Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semuanya. Yang kami hormati Bapak Dirjen Bina Keuangan Daerah, yang kami hormati Pak Adrianto, Direktur Dana Transfer Umum DCPK, yang kami hormati Bu Nanik Murwati, Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian peserta webinar hari ini. Izinkan saya menyampaikan materi. Tadi saya ingin merangkum apa yang disampaikan oleh Pak Adrianto dan apa yang disampaikan oleh Bu Nanik terkait dengan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang langsung fokus kepada yang bersumber dari APBD tahun 2022 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022. Next slide. Kita langsung masuk ke slide yang ketiga. Silakan masuk ke ini landasan hukum. Ada PP 16 tahun 2022 ya, dan ada surat edaran Mendagri ya yang kita keluarkan dalam konteks pembebanan THR dan gaji ke-13 kepada APBD. Landasan hukum kita di sini saya mengulang apa yang disampaikan oleh Bu Nanik bahwa kita ada PP 16 tahun 2022. Ini pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2022. Kalau kita membaca menimbangnya, saya kira ini juga sama yang sudah disampaikan oleh Pak Adrianto bahwa pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, diantaranya melalui pembelanjaan aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya pertimbangan adalah untuk meningkatkan pembelajaran aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan. Pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagai wujud penghargaan, ya, wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara. Maka dari PP ini, kalau kita lihat PP ini, coba kita membedah PP dari sisi yang menjadi tanggung jawab kita di APBD ya, pada pemerintah daerah. Next slide. Maka dari PP ini ada beberapa substansi menjadi perhatian kita, karena ini akan kita tindak lanjut dengan teknis pemberiannya ditetapkan dengan perkada. Berarti dasar rujukan kita antara lain pemerintah itu memberikan THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Ini dasar rujukan kita adalah pasal 2. Aparatur negara di pasal 3 ayat 1 itu mengatur penerima dapat bersumber dari APBD dan instansi pemerintah itu terdiri dari instansi pusat dan instansi daerah. Maka aparatur negaranya di sini adalah menyebutkan di sini ada PNS dan calon PNS. Ada P3K ya, pasal 3 ayat 1 huruf A, pasal 3 ayat 1 huruf A juga. Selanjutnya mengatur termasuk ya, ini ada pimpinan dan anggota DPRD, acuan kita adalah pasal 3 ayat 3 huruf D. Pimpinan BLUT itu dewan pengawas dan pejabat pengelola ya. Itu ada di pasal 3 ayat 3 huruf G. Selanjutnya pegawai non pegawai ASN pada instansi pemerintah yang menerapkan BLUT itu ada pasal 3 ayat 3 huruf C. Selanjutnya pejabat negara. Ini disebutkan pejabat negara meliputi gubernur dan wakil gubernur. Ini di pasal 3 ayat 3 huruf L. Bupati, wali kota dan wakil bupati wakil wali kota di pasal 3 ayat 4 huruf M. Selanjutnya next slide. Selanjutnya mempertegas di pasal 4 ini penjelasan pegawai non pegawai ASN pada instansi pemerintah yang menerapkan BLUT.
Di sini disebutkan pegawai non pegawai ASN di pasal 4 itu mengatur persyaratan ya. Pasal 4 ayat 1 mengatur persyaratan yang pegawai non pegawai ASN yang bekerja pada BLUT ya, yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, itu syaratnya adalah antara lain WNI pada saat PP ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan atau perjanjian kerja. Pendanaannya, belanja pegawainya bersumber dari APBD, diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai peraturan perundangan. Ini dasar rujukan kita adalah pasal 4 ayat 1. Selanjutnya di pasal 4 ayat 2 itu juga dalam hal pegawai non pegawai ASN belum melaksanakan tugas secara penuh terus-menerus paling singkat selama 1 tahun. Ini diatur bahwa telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai PP. Dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima THR. Telah ditetapkan menerima THR dan atau ke-13 oleh PK dalam surat keputusan pengangkatan sesuai peraturan perundangan. Nah, inilah persyaratannya untuk pegawai non pegawai ASN yang bekerja pada BLUT. Selanjutnya next slide. Kita cermati lagi substansi yang ada di PP 16 2022. Kita lihat ada komponen THR gaji ke-13 ini di pasal 6 untuk yang bersumber APBD bagi PNS dan P3 itu meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Ini di pasal 6 ayat 2. Demikian bicara THR dan gaji 13 bagi pimpinan dan anggota DPR paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPR. Pasti kita merujuk kepada ketentuan PP 18 tahun 2017. Acuan kita adalah pasal 6 ayat 5. Selanjutnya, next slide. THR dan gaji ke-13 untuk penjelasan pimpinan BLUT dan pegawai non-ASN yang bertugas pada BLUT, ini paling besar sebesar THR dan gaji 13 yang diberikan kepada PNS pada BLUT tersebut yang disesuaikan jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatan yang setara. Ini sangat jelas, rujukan kita adalah pasal 6 ayat 8. Selanjutnya THR dan gaji 13 yang bersumber dari APBD bagi calon PNS. Itu gaji pokoknya adalah 80% dari gaji pokok PNS. Selanjutnya ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah. Ini dasar rujukan kita adalah pasal 6 ayat 2. Selanjutnya, kelima, tidak termasuk perhitungan. Ini mohon menjadi pencermatan kita, terutama nanti bagi daerah yang memberikan TPP ini. Yang tidak termasuk perhitungan komponen THR dan gaji ke-13, yaitu tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, tunjangan khusus Provinsi Papua, tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja pada daerah tertinggal, terpencil, tunjangan atau insentif apapun yang ditetapkan dengan peraturan perundangan. Ini acuan kita adalah pasal 10. Maka ini nanti akan berdampak terhadap daerah-daerah yang memberikan TPP. Karena TPP itu kan diberikan dengan salah satu pertimbangannya objektif lainnya. Apapun yang diterima ASN sepanjang itu amanat peraturan perundangan, maka itu jadi pengecualian, tidak masuk di dalam perhitungan pertimbangan objektif lainnya. Selanjutnya pembayaran THR, di sini diatur di pasal 11 ya, ayat 1, 2, dan 3, yang mana dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April tahun 2022. Jadi komponen. Yang mana di sini ada penjelasan pasal 11 ayat 3,
didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April tahun 2022 adalah bukan sebagai dasar perhitungan pembayaran, hanya sebagai penentu kepastian komponen pembayaran. Jadi jangan dianggap ini bulan April kita menerima TPP misalnya 100%, maka itu dianggarkan juga 100%. Tidak, ini sebagai bagian dari penentu kepastian komponen pembayaran THR. Selanjutnya pembayaran gaji ke-13 itu dibayarkan paling cepat bulan Juli dan dapat dibayarkan setelah bulan Juli. Besaran gaji ke-13 itu dibayarkan yakni didasarkan komponen penghasilan, ya, komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni tahun 2022. Ini acuan kita adalah pasal 12 ayat 1 dan ayat 3 sampai ayat 3. Selanjutnya next slide. Substansi berikutnya adalah ke-8 adalah potongan iuran dan pajak penghasilan. THR gaji ke-13, ya, THR dan gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan undangan. Ya. THR gaji ke-13 dikenakan pajak penghasilan, tapi pajak penghasilannya ditanggung oleh pemerintah. Jadi pemerintah kita maknai termasuk pemerintah daerah. Ya, pasal 13 ayat 1, pasal 13 ayat 2. Jadi pajak penghasilan ini dibebankan kepada APBD karena ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya poin ke-9 di pasal 16 huruf B itu kita cermati APBD bagi. Jadi ini ruang lingkup penerimanya dipertegas lagi di pasal 16 huruf B. PNS dan calon PNS yang bekerja pada instansi daerah, P3K yang bekerja pada instansi daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan BLUT dan pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan BLUT. Ya, dengan syarat tadi kita perhatikan syarat pemberian kepada pegawai non-pegawai ASN, sebagaimana telah saya sebutkan di atas. Selanjutnya, poin ke-10 adalah substansi yang kita cermati adalah teknis pemberian THR dan gaji ke-13. Itu ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD diatur dengan Perkada, Peraturan Kepala Daerah. Pasal 17 ayat 2. Ini teknis diatur Perkada. Bapak Ibu sekalian, inilah substansi yang menjadi perhatian kita ya di dalam nanti menyusun Perkada ya. Bahwa saya telah memilah dari PP 16 tahun 2022, inilah ada 10 substansi yang menjadi bagian penting yang terkait dengan APBD ya, yang akan dibiayai dari APBD. Maka Bapak Ibu sekalian, dari PP 16 2022, saya coba menerjemahkan, ya, ini telah diturunkan, sebagaimana Pak Dirjen sudah sampaikan, gerak cepat yang dilakukan oleh Kemendagri dalam rangka mengamankan kebijakan ini, legasi Bapak Presiden, agar ini dapat dicairkan 10 hari, paling lambat 10 hari sebelum Hari Raya, maka Kemendagri tadi Pak Dirjen sudah sampaikan telah ditetapkan surat edaran Mendagri. Next slide. Kita masuk kepada surat edaran, substansi pengaturan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900 2069 SC, ini tanggal 18 April 2022, yaitu pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Selain memperhatikan PP ya, dasar ajuan kita adalah PP 16 tahun 2022, kita juga memperhatikan Undang-Undang 6 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun 2022, sebagaimana tadi dasar hukumnya disampaikan oleh Bu Nani dan disampaikan oleh Pak Drianto. Nah, selanjutnya next slide. Maka dalam surat edaran kita mengatur substansi yang ada di dalam PP 16 yang terkait dengan kewajiban kita, pemerintah daerah, yang akan membebankan penerima yang bersumber dari APBD. Maka di sini kita mempertegas bahwa pemerintah daerah memberikan tunjangan raya dan gaji ke-13 tahun 2022. Ya, di mana besarannya sebesar tunjangan yang diterima sesuai ketentuan peraturan undangan, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang antara lain
Ya, antara lain berarti ada yang lain ya. Antara lain menggunakan dana transfer pemerintah pusat pada dana alokasi umum. Tadi perhitungannya sudah disampaikan Pak Dianto, bahwa alokasi dasar yang telah memperhitungkan kebijakan tunjangan hari raya dan kebijakan gaji 13 berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 14 Undang-Undang 6 tahun 2021. Selanjutnya, substansi mengatur juga bagaimana penerima kita tidak keluar dari pasal 16 huruf B. Pegawai negeri sipil PNS dan calon PNS yang bekerja pada instansi daerah sampai kepada pegawai non-pegawai ASN bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUT. Pembayarannya dipertegas, tunjangan hari raya paling cepat 10 hari sebelum tanggal hari raya, dapat melebihi tetapi dibayarkan setelah tanggal hari raya. Besaran tunjangan hari raya dibebankan didasarkan komponen penghasilan pada bulan April 2022. Gaji ke-13 paling cepat bulan Juli tahun 2022. Dalam hal belum sesuai cepat dengan bulan Juli tahun 2022 dapat dibayarkan setelah bulan Juli tahun 2022 dengan komponen pada bulan Juni tahun 2022. Selanjutnya next slide. Sini kita mempertegas komponen penerimaan THR dan gaji 13. Izin untuk PNS P3 itu gaji pokok sampai kepada tambahan penghasilan paling banyak 50%. Demikian juga CPNS, perbedaannya gaji pokoknya 80%, sama dengan PNS dan P3, disesuaikan jabatan, pangkat, peringkat jabatan, ataupun kelas jabatan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, sesuai peraturan undangan yang mengatur ya kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, PP 109 tahun 2020. Selanjutnya, pimpinan dan anggota DPR, ini kita samakan dengan kepala daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan undangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPR. Pasti mengacu kepada PP 18 tahun 2017. Pimpinan dan pegawai BLUT, ini kita pertegas sama dengan PP bahwa paling banyak sebesar tunjangan hari raya gaji 13 yang diberikan kepada PNS pada BLUT tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara. Dan di sini kita pertegas THR dan gaji ke-13 tidak diberikan kepada PNS pada instansi daerah dalam hal sedang cuti di luar tanggungan negara. Selanjutnya next slide. Pembayaran tunjangan hari raya, THR dan gaji ke-13 itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak penghasilannya dibebankan kepada APBD dan tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain. Selanjutnya, tunjangan hari raya gaji 13 yang dibayarkan tidak termasuk. Ini mempertegas TPG, TKG yang dibayar dari DAK non-fisik. Ada insentif, tunjangan atau insentif, misalnya teman-teman yang bekerja pada Dinas Pendapatan tidak mendapatkan insentif sesuai dengan PP 69 tahun 2010. Selanjutnya di sini kita pertegas bahwa ketentuan mengenai teknis pemberian tunjangan yang bersumber dari APBD diatur dengan perkada. Ya. Selanjutnya next slide. Dari PP dan edaran yang ini kita minta pertegas langkah percepatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, langkah percepatan pembayaran THR dan gaji 13. Kita minta, ini ada semacam afirmasi destinasi yang diberikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, diminta mempersiapkan dan mempercepat penetapan perkada mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Ya, di mana perkada ini tanpa melalui proses fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk provinsi atau gubernur untuk kabupaten wali kota, ya, termasuk kabupaten atau kota ya, termasuk di sini penjabat gubernur, penjabat bupati, wali kota tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri. Jadi silakan perkadanya disiapkan, percepat penetapan perkadanya. Kedua, melakukan pembayaran tunjangan hari raya diupayakan. Ini kita minta diupayakan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya.
yang didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April 2022 dan pembayaran gaji ke-13 diupayakan paling cepat bulan Juli yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni tahun 2022. Komponen penghasilan bulan April 2022 dan komponen penghasilan bulan Juni 2022 untuk gaji 13 bukan merupakan sebagai dasar perhitungan pembayaran dan hanya sebagai penentu kepastian komponen pembayaran THR dan gaji ke-13. Sehingga bagi calon PNS maupun P3 yang menerima TPP juga memperhitungkan komponen penghasilan yang tidak termasuk komponen perhitungan pembayaran THR dan gaji ke-13. Sehingga ini tidak masuk dalam perhitungan pertimbangan objektif lainnya pada tambahan penghasilan. Selanjutnya, bagi daerah yang belum menyediakan atau tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD tahun 2022, pemerintah daerah segera menyediakan anggaran THR dan gaji 13 dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan pada APBD 2022 atau melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD tahun 2022 yang bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan, subkegiatan, atau memanfaatkan kas yang tersedia ya dengan melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD tahun 2022 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung di perubahan kalau kita melakukan perubahan, kalau tidak melakukan perubahan ditampung di laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Jadi kami mempertegas bagi daerah yang belum menyediakan atau tidak cukup tersedia, jalan keluar kita ada dua, memaksimalkan pagu belanja pegawai yang ada tanpa melalui proses pergeseran. Nanti kemudian akan ditambah di perubahan APBD. Kalau kita melakukan perubahan APBD, kalau tidak dilaporkan dalam LRA, atau Bapak Ibu melakukan pergeseran anggaran. Ini sudah jelas mengikuti norma belanja yang sifatnya mendesak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat 2 PP 12 tahun 2019. Karena ini adalah perintah peraturan perundang-undangan. Pengelolaan anggaran tunjangan raya 13 2022 tersebut dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, sesuai dengan peraturan perundangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya, di sini kita meminta mohon kesediaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memonitoring kepada pemerintah kabupaten kota dalam penyediaan pembayaran tunjangan raya gaji ke-13 di masing-masing pemerintah kabupaten kota pada APBD tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan PP 16 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait teknis pembayaran THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD pada tahun 2022. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat.